warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang malam ini hadir kembali di Zoom online bootcamp kita yang ke-7 ya. Jadi pada sesi ini kita akan melanjutkan dari sesi Laravel yang sebelumnya. Jadi ini part 2-nya lah. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba nanti templating ya pada website kita. Kita pasang template, kemudian kita juga bikin CRUD sederhana ya. Bagi yang belum tahu CRUD apa ya, CRUD itu create, read, update, delete ya. Suatu proses yang biasa dilakukan dalam suatu aplikasi berbasis web ya. Ada yang tambah data, edit, delete, kan seperti itu. Nah, nanti kira-kira seperti ini, teman-teman, yang akan kita buat. Saya sudah simulasikan. Ini share screen-nya terlihat ya, share screen-nya. Terlihat. Oke, seperti ini kira-kira kita bikin. eh Nah, kita jalankan dulu. Database-nya jangan lupa dinyalakan. Visual Studio nya dinyalakan kembali, dibuka. Kita running ulang saja di sini. Tadi sudah di-record ya. Kita cek dulu. Oke, sudah di-record aman. Nah, ini sudah running ya. Kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Nah, awal, eh, ini tampilan awal Laravel-nya ya. Ini belum kita custom dan belum diedit. Kita abaikan saja dulu ya untuk tampilan awalnya. Penting pada saat login dia masuk ke halaman dashboard yang sudah kita pasang template. Nah, kira-kira nanti kita bikinnya seperti ini, login, register ya. Jadi semua pakai Fortify Laravel ya, suatu library yang dimiliki oleh Laravel. Jadi kita tidak susah payah bikin autentifikasi login dan register. Nanti template-nya bebas ya teman-teman. Kalau saya yang pakai yang gratisan ya, SP admin itu di internet banyak. Nah, nanti kalau bagi yang butuh saya share nanti kan. Kira-kira seperti ini kita bikin awal pada pertemuan malam ini ya. Nah, loginnya sudah berjalan gitu kan. Kalau login dia masuk ke dashboard. Nah, kira-kira begini cerita apa yang akan kita buat nanti. Kalau login masuk ke dashboard, nanti kita bikin satu data di sini. Katakanlah data mahasiswa atau data dosen gitu kan. Nah, untuk yang tidak penting nanti coba kita buang. Ini kita ganti namanya. Dan juga yang jelas logoutnya sudah bisa digunakan fungsi logoutnya. Kalau logout kembali lagi ke halaman awal di sini. Gitu kan. Nah, ini kita abaikan saja begini dulu gitu kan. Yang penting loginnya dulu kita kita perbaiki yang kemarin error, kemudian template kita pasang gitu kan. Dan juga ya ini kita ubah, nanti kita bikin selamat datang aja teks saja gitu kan di halaman depan ini. Nah, kira-kira nanti seperti itu yang akan kita coba buat malam hari ini ya. Dan juga nanti ada sedikit membuat data siswa gitu kan, tambah data, edit data juga delete ya, gitu. Nah,
Jadi untuk selanjutnya ya kita install lagi saja Laravelnya. Saya ulangi lagi supaya lebih matang ya, supaya lebih teman-teman lebih paham kembali gitu kan dari yang kemarin cara instalasi sampai ke masuk ke seperti yang tadi ya. Ini kita coba ya, kita coba install ulang aja Laravelnya sama ya. Kita pakai yang 10. Nah, jangan lupa, sorry, jangan lupa untuk database-nya juga ya. Database-nya dibuat yang baru di sini. Saya bikin lagi di sini database-nya. Baik, saya begini belajar Laravel 2 ya. Oke, sudah dibikin belajar Laravel 2 ya. Oke, pakai underscore. Kemudian pakai terminal ya. Terminal bagi teman-teman yang pakai Windows ya pakai CMD nggak usah. Arahkan kepada folder htdocs kita. Kalau di sini saya pakai mumps ya. Jadi kira begini perintahnya. Kalau sudah, kita coba install lewat dokumentasinya ya. Get started ya, installation Laravel. Nah, ini perintahnya ya. Copy saja, pasang di terminal sini, paste. Namanya dirubah, misalkan belajar Laravel, Laravel Part 2 lah gitu ya. Laravel Part 2. Enter. Tunggu dulu sampai dia mendownload semua package yang Laravel punya gitu. Nah, jadi untuk menginstal Laravel ya, tentu harus punya koneksi internet. Itu yang paling terpenting. Terus sambil menunggu, kita lihat tadi nama database-nya ya. Nama database-nya jangan lupa kita pasang, kita koneksikan di Laravel project kita. Belajar underscore Laravel dulu. Ada bisa loading.
Tunggu sampai benar-benar selesai ya instalasinya. Nah, ini sudah sebentar lagi belum selesai. Nah, ini sudah terlihat selesai instalasinya. Masih generate ya. Nah, kalau sudah muncul folder kita berarti sudah selesai. Nah, kalau sudah, kita buka Visual Studio Code kita supaya enak kita mengeditnya. Ya, saya bikin itu saja ya. Folder ya. Folder dari folder Laravel tadi yang sudah kita install. Laravel part 2 ya. Nah, ini struktur foldernya ya. Sama seperti yang kemarin ya. Kalau yang kemarin mengikuti, ini di yes saja. Jadi dia ada model apa metodenya ya di Laravel tuh dia ya, mulai dari routes di bawah seperti ini untuk membuat URL atau path-nya. Kemudian ada controller untuk mengatur lalu lintas dari filenya, model tempat database untuk model database, kemudian view untuk menampilkannya di halaman web kita. Gitu. Nah, langkah pertama yang perlu kita perhatikan ini file.env. Di sini adalah tempat kita untuk mengintegrasikannya dengan database kita. Pada kesempatan ini kita pakainya MySQL ya. MySQL. Kalau teman-teman tidak pernah menyeting password dan juga username, nah, defaultnya seperti ini dia. Udah biarkan saja. Nah, di sini karena saya sudah menyeting, jadi saya ada yang harus saya rubah gitu kan. Seperti port saya rubah kan di komputer saya menjadi 889. Tapi kalau teman-teman tidak perlu dirubah, yang teman-teman hanya rubah itu di database name-nya ini. Nah, tadi kita bikinkan Laravel apa tadi database-nya. Nah, ini belajar Laravel 2 ya, belajar underscore Laravel 2. Tuh, itu yang harus kita isikan di sini. Belajar underscore Laravel 2. Itu. Namanya root, passwordnya kalau saya isi root seperti ini. Kalau teman-teman kosongin saja bagian tidak mengisi password, bukan? Nah, kalau sudah selesai, kalau sudah diisi, cara membuktikannya gimana? Kita open terminal kita running di sini PHP Artisan Migrate. Ini ya. Nah, kalau dia sukses atau done seperti ini berarti tidak ada error. Seharusnya pada saat database kita refresh di sini dia masuk ya, dia masuk. Nah, ada user, ada ya ini default bawaan dari si Laravel ini, tabel-tabel yang sudah dibawa khusus dari framework Laravel ya. Artinya ini secara default dia seperti ini. Ini sudah ada otomatis dalam program Laravel. Nah, untuk merunning Laravel sendiri, supaya kita lihat apakah berhasil terinstall atau tidak ya.
kita menggunakan perintah php artisan serve. Ya, kalau tadi kita untuk running database yang tadi php artisan migrate ya. Nah, kalau php artisan serve ini fungsinya untuk menjalankan project Laravel kita. Gitu. Nah, kalau sudah keluar server running on 127 ini berarti dia sudah running. Nah, sekarang coba kita klik ini. Klik command ya ataupun control, klik IP-nya kita klik. Nah, kalau sudah berhasil result, dia akan keluar homepage seperti ini. Itu ya. Nah, coba nanti kita di sini pada saat kita slice data, misalkan di sini data dosen lah gitu ya, dia akan keluar halaman dosen. Kalau ini kita klik seperti ini ya error, karena datanya belum kita buat ya. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin halaman seperti ini? Ini data mahasiswa gitu misalnya. Ini tidak akan running karena belum kita buat. Nah, font ya. Artinya karena filenya ini belum kita buat. Cara membuatnya, kita kembali ke codingan kita di routes, di sini di web, ya. Kita pakainya yang web. Ini. Kita tidak pakai yang API, kita tidak pakai ya. Untuk nanti nah, kita pakai yang web. Gitu kan. Nah, ini tampilan depan ya. Halaman depan tadi yang ketika running project Laravel kita pertama kali maka tampil welcome ini. Nah, ketika dia slice ataupun tidak ada URL yang ditambahkan, dia tampil di halaman welcome. Nah, sekarang kita mau bikin halaman data mahasiswa seperti itu. Caranya kita akan melibatkan controller ya, supaya terbiasa menggunakan controller. Di sini ya, controller ini kita pakai nanti ya. Kita libatkan. Kita buat dulu routingannya ya. Routingannya itu seperti ini. Contoh kayak begini. Nah, ini kita ambil aja di sini. Dari mana routingan ini kita dapatkan? Ada di dokumentasinya ya. Ya, teman-teman. Kita taruh di sini. Artinya pada saat nge-get data mahasiswa, URL mahasiswa ini, dia akan memanggil controller mahasiswa ini. Mahasiswa controller dipanggil, kemudian indeksnya ini ya, dia memanggil function dari indeks atau method indeks ini. Nah, sekarang cara bikin kontrolnya gimana? Sama bikin kontrolnya kita by terminal juga ya. Sini kita bikin mahasiswa controllernya. Caranya php artisan make controller mahasiswa controller. Seperti itu. Kita enter. Nah, maka mahasiswa controller tampil di halaman controller ini. Tuh. Kita bikin functionnya public function index ya. Di sini kita return, dari index kita return atau kita lempar ke halaman view. Itu ya. Jadi dia nanti akan melempar ke halaman view dengan nama misalkan page, folder mahasiswa, terus filenya index namanya gitu ya. Di koma.
Ini kita bikin di resource view ya. Di sini kita bikin foldernya, namanya itu sesuai yang sudah kita tulis itu ya, page, enter. Nah, ini di page ini kita bikin folder lagi namanya mahasiswa supaya rapi gitu ya. Mahasiswa, mahasiswa, enter. Nah, di dalam folder mahasiswa kita bikin file namanya index.blade.php ya. Nah, ini format dalam Laravel harus kalau untuk menampilkan ya pasti ada blade.php itu ya. Bentar. Nah, kita tampilkan dulu misalkan di sini H3 ini ya. Ini aduh sorry salah. Ini data masuk. Nah, tuh. Jangan lupa save ya. Save all, jangan lupa supaya kesimpan semua atau Ctrl S. Nah, intinya kalau tidak ada notif di sini berarti sudah kesimpan semua. Nah, coba kita panggil routingan ini ya. Routingan ini kita panggil. Jangan lupa di atasnya ini harus kita import ya, masuk controllernya supaya supaya terdeteksi ya. Caranya seperti ini. Nah, kita ambil aja ini. Nah, di sini ya. Nah, ini artinya kita memanggil masuk controller ya. Nah, kita panggil data mahasiswanya coba lewat browser yang sudah kita buat, jangan lupa di save. Kita panggil di sini data mahasiswa ya, enter. Harusnya dia akan tampil di tulisan tadi ya, tulisan yang kita buat tadi. Nah, ini data mahasiswa. Tampil ya. View yang kita buat tadi tampil. Gitu. Nah, ini. Ini tadi tampil. Nah, selanjutnya kita coba terapkan template saja ya. Kita coba templating ya. Karena untuk pembahasan apa itu model atau view controllers itu roles itu apa itu pada video sebelumnya ataupun pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, ini kita hanya sekedar mengulas sedikit. Kita langsung masuk ke templating ya, templating data. Templating artinya kita akan coba mengintegrasikan template di project Laravel kita. Nah, di sini saya pakai Bootstrap ya. Dan sudah download juga ya eh, template-nya di sini di dokumen ya di sini. Nah, template ini saya pakai SB admin ya. Kira-kira template-nya seperti ini yang akan kita include-kan di Laravel project kita seperti ini. Nah, ini mau kita masukin di project Laravel kita ya. Nah, kita coba dengan ya santai saja, kita coba dengan pelan-pelan lah supaya masuk ya. Nah, untuk templating supaya rapi kita bikinkan folder khusus ya, folder khusus untuk tempat-tempat template itu berada ya. Jadi kita bikin folder review ya, itu tentu template itu tampil di halaman depan website kita ya. Intinya template itu ditampilkan lah di halaman browser kita di web kita. Jadi kita harus membuatnya di dalam view. Jadi kita bikin folder nanti foldernya terserah, cuman ya supaya seragam samain saja ya. Kita bikin folder komponen ya, sorry, folder komponen dan juga folder layout nanti ya. Nah, ini fungsi untuk kita membagi template supaya rapi gitu kan. Supaya template itu bisa dilakukan secara berulang-ulang gitu kan. Jadi nggak perlu kita manggil JavaScript atau CSS-nya lagi ya. Gitu. Kalau kita bikin halaman baru, cukup kita panggil app.net ini, layoutnya ini cukup kita satu kali panggil saja sudah
dapat semuanya. Kira-kira begitu. Nah, kita bikin di view sini. Nah, kita bikin folder lagi, namanya komponen ya, komponen, dan juga bikin satu lagi namanya layout seperti ini, komponen dan layout. Tuh. Nah, nah kalau kita buka codingan ini ya, codingan template ini isinya HTML semua. Ya. Nah, ini nanti kita potong-potong template-nya ya supaya rapi. Ya, open with. Kita buka dengan Visual Studio Code. Open. Nah, ini ya. Ini codingan template itu ya. Template yang tadi di running. Nah, saya geser dulu sini. Nah, ini banyak sekali ya. Tapi teman-teman jangan jangan pusing ya dengan kondisi seperti ini. Nanti kita akan ambil yang penting saja gitu. Kira-kira ini eh, codingan yang ada di template tadi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita copy di dalam project Laravel kita ya, seperti CSS dan juga JavaScript-nya dan juga Bootstrap yang kita copy. Nah, di sini biar simple, ini di template kita ya. Kita saya kan pakai template ini. Nah, CSS, IMG, JS, SCSS, vendor, nah, ini kita ambil. Kita ambil semua folder ya. Folder ini kita ambil, ya. Kita copy ya, Ctrl C. Kita taruh di project Laravel kita ya. Kita simpan itu di htdocs Laravel part 2 itu ya. Ini di dalam folder public ya, di sini. Kita paste di sini. Nah, ini khusus untuk templating CSS, JS templating taruh di folder public. Ya. Laravel seperti itu kalau untuk CSS kayak CSS Bootstrap, JavaScript dari Bootstrap itu ditaruh di folder public supaya nanti bisa diakses gitu di Laravel ya. Kita tunggu dulu sedang mengcopy. Nah, sudah selesai CSS, IMG.js, CSS vendornya sudah kita kopikan di project Laravel kita. Kalau kita buka Visual Studio-nya, ini ya, kita buka, kemudian kita cek di public, di sini, itu ada folder CSS, IMG, JS, CSS vendor yang sudah kita kopikan tadi. Oke ya, jadi bootstrap-nya sudah masuk CSS dan gambar-gambar yang ada di template itu sudah masuk di Laravel kita. Tinggal bagaimana kita membuat atau mengcut templating ini supaya rapi ya, supaya kita memanggilnya tidak berulang-ulang. Kita panggil cukup dengan sekali panggilan, kita include dan extend gitu. Tadi sudah kita bikin foldernya, komponen layout ya. Nah, di komponen ini kita harus istilahnya potong-potong template ini. Yang pertama kita bikin file masternya dulu ya. File master untuk mengincludekan template kita ini. Nah, di layout sini kita bikin file namanya app.blade.php. Itu ya. Sama seperti sebelumnya. Nah, ini app.blade.php. Nah, ini terserah teman-teman mau membagi template ini menjadi berapa. Kalau saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama saya pisahkan
sidebar menunya saya pisahkan. Kemudian header yang atas ini saya pisahkan juga. Dan juga tentunya footer ini saya pisahkan. Nah, kalau konten nanti kita kosongkan kalau konten untuk diisi file-file halaman sesuai yang dibutuhkan nanti kan. Nah, berarti kita bikin 3 file ya untuk dipisahkan, yaitu sidebar, header, dan footer. Gimana bikinnya? Ya di folder komponen yang sudah kita bikin tadi ya. Di sini. Di sini. Di sini kita bikin. Kita bikin file ya. Tadi ada footer ya. Footer.blade.php. Kemudian bikin lagi file namanya header.blade.php. Bikin lagi satu lagi file namanya sidebar.blade.php. Nah, beres ya. Sudah kita bagi. Nah, tinggal eh, kode-kodenya kita masukkan, kita pisahkan. Template-nya kita pisahkan. Nah, yang pertama dulu, yang gampang dulu, masternya ini masih kosong kan? Kosong, kita copy. Ini, index.html, kita copy coding dari template yang sudah kita buka tadi. Nah, jadi coding ini kita buka tadi ya dengan Visual Studio Code. Nah, ini codingnya ini kita ambil ya. Kita ambil, kita copy, Ctrl A, Ctrl C ya. Kita ambil semua, kita masukkan di layouts app.blade.php. Nah, ini sebagai master ya. Artinya ini induk dari template yang kita akan bagi nanti. Seperti ini. Nah, banyak ya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba pecah ya. Akan coba pecah. Kita pecah tadi, kita sepakat menjadi 3 ya. Ada sidebar, header, dan footer. Nah, kita cari footernya dulu nih. Dari template ini kita cari footernya. Kita cari footernya ya. Dia ada di bawah. Ya. Footer. Kalau pengen cepat, Ctrl F boleh, footer. Tapi kalau saya sih lebih senang ya di scroll seperti ini sambil melihat keadaan coding ya. Mana footernya di sini biasanya? Footer. Nah ini kita ambil footernya. Sini kita ambil, kita cut. Nah, seperti ini ya. Kita pindahkan di file footer.blade.php di dalam folder komponen. Di sini. Kita taruh di sini. Simpan. Itu ya. Nah, di sini ini kan kosong nih. Kita tinggal include kita supaya supaya dia codingnya itu istilahnya tidak banyak, tidak panjang. Kenapa dia bisa seperti ini? Kita include kan di sini. Si footer ini kita ambil. Cara mengambilnya ya tinggal di include ya seperti ini. Di include, kita lihat di sini ya. Nah di sini kita include seperti ini. Oh, nah kita copy ambil, ya. Ingat teman-teman ya, coding jangan dihafal. Coding jangan dihafal. Yang penting kita paham ya. Ini kita include ya, include components footer. Nah, artinya kita panggil folder components dan file footer.php ya, seperti itu ya. Jadi ini kita panggil di sini. Jadi ini nanti nggak panjang seperti ini lagi isinya. Sangat-sangat simple nanti, sangat-sangat sedikit ya codingannya karena sudah kita pecah-pecah. Nah, yang kedua kita cari sidebar. Nah, sidebar kosong ya. Nah, kita cari sidebarnya di app ini. Sidebar itu yang menu-menu ini ya. Sidebar itu yang bagian menu di sini. Kita cari. Kalau misalnya di Bootstrap dia biasanya sudah ada keterangannya ya. Ada keterangannya sidebar. Ini kita tinggal baca saja nanti di sini keterangannya. Ini kalau Bootstrap ya ada ini, pending request card example ya. Nah, ini nanti dikasih tahu ya sidebar.
Intinya yang bagian-bagian menu lah intinya ya. Kita lihat di sini. Kita cek. Nah, ini end of sidebar. Nah, ini berarti yang bagian terakhirnya. Kita lihat, nah ini ada menu chart ya. Chart, ada page. Nah, ini kita akan pisah. Ini kita akan pisah. Kita lihat mana atasnya ini. Sebentar, sidebar. Masih komponen. Nah, ini sidebar. Ini kita cut dari sini ya. Nah, kalau ada Visual Studio enak. Kalau pakai Visual Studio Code, Visual Studio Code enak. Ini kita ambil, jadi kita klik, nah dia otomatis collab sendiri ya. Artinya pangkal dan juga akhir akan bertemu sendiri. Nah, kalau kita klik, nah isinya maka banyak gitu kan. Coba kita ambil ya. Ini kita cut. Tuh, tinggalnya hanya keterangan komentar saja ya, saudara. Kita taruh di sidebar.blade.php. Di sini. Paste. Nah, ya. Kita simpan. Itu ya. Nah, coba disimpan, kita save all. Kalau misalnya simpan semua. Oke. Nah, di sini sama, kita panggil seperti footer tadi ya. Kita panggil seperti footer tadi. Include, kita panggil seperti footer tadi ya. Include sidebar. Di sini. Paste. Nah, sidebar sudah, footer sudah, tinggal header. Tinggal header lagi. Header ini yang kita mau ambil. Nah, di bagian search, kemudian ada di sini, sorry. Di sini ya. Ada ini, ya, logotnya nih. Nah, ini kita pisahkan, kita ambil juga ini. Kita cari lagi di sini di layout ini. Kita cari kalau pengen cepat seperti ini. Kita Ctrl F, kita tulis di sini apa ya tadi, logout ya. Logout. Nah, ini dia logout. Nah, ini yang kita ambil nanti. Kita ambil. Bagian-bagiannya yang kita ambil. Kita cek dulu, kita lihat dulu. Nah, ini searchingnya ya. Search for, bagian pencariannya. Nah, ini top bar, navbar ini kita ambil. Kan, segablek gini ya. Kita lihat dulu. Masih ada atasnya ini. Nah, ini navbar, top bar ya namanya ya. Top bar ini kita ambil. Lihat, kalau mau mengambil atau meng-cutting template ya, itu misalkan seblok seperti ini ya. Kalau enggak ya dia pasti akan error, bukan error ya, tampilnya tidak sesuai. Ini kita ambil, kita cut, taruh di header sini. Nah, Ctrl S, save, nah, atau save all ya. Sama, headernya ini kita include-kan juga, jangan lupa. Ya, kita panggil juga seperti ini. Sini tadi ya, header. Beres ya, udah kita include-kan semua. Nah, tinggal judulnya lagi nih. Judul harus kita ubah. Nanti ketika dia pindah halaman, judul otomatis berubah. Gimana caranya? Di Laravel sudah disiapkan standarnya. Standarnya seperti ini. Nah, yield dot title ini kita ambil supaya dia dinamis nanti halaman apa judulnya. Ketika di klik menu apa dia menyesuaikan. Kita taruh di sini. Nah, yield title.
Nah, kemudian kita juga takutnya di halaman itu istilahnya ada kita menyelipkan CSS yang berbeda lah. Nah, itu bisa. Itu bisa. Itu dengan cara kita pakai juga nih stack style-nya nih. Ini artinya kita bisa bisa istilahnya membuat halaman style di Laravel kita nanti pada saat kita sudah masuk di halaman view. Ya. Jadi kita masukin aja, walaupun tidak kita gunakan, kita masukin aja nih, style ini. Takutnya kita mau modifikasi CSS-nya secara langsung gitu kan. Nah, ini perlu kita masukin aja. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau kita pengen ngedit JavaScript-nya atau bikin ayak gitu ya, atau bikin asinkronus ayak gitu, secara langsung di halaman view, nah kita juga harus bikinkan script untuk bikin JavaScript-nya. Ini kita ambil. Stack script-nya ini kita ambil juga. Kita taruhkan bebas di mana saja ya, tapi taruhnya di bawah, di bagian bawah, di bagian-bagian JavaScript ya, di bagian sini. Nah, di sini. Taruh di bawah sini aja, sorry. Taruh di bawah sini. Apa? Ya, Ctrl S. Beres, templating sudah beres, tinggal kita kontennya, kita bikin konten. Nah, konten tentu kalau kita lihat di app ini, nah bagian-bagian yang banyak ini, nah inilah konten. Kita hapus saja kontennya. Kita hapus, kita cek dulu mana atasnya, kita ambil satu blok ya. Ini sepertinya konten row nih. Coba kita collapse. Oh, sih ya, masih banyak ya. Ini, nah di sini lah kan konten outlook. Nah ini sisakan bagian div class container fluid. Ini aja yang kita sisakan. Jadi konten-konten ini kita hapus supaya nanti bisa diisi dengan halaman-halaman Laravel yang sudah kita buat. Kita hapus. Ini kita hapus. Saja ya. Nah, oh masih ada ya. Masih ada nih. Nah, sisa satu blok ini ya. Jadi konten kita panggil di sini. Bagaimana coding cara memanggilnya? Nah, kita ada include main. Sorry. Terus saya low gap. Oke. Nah, ini guild main. Ini untuk kita memanggil konten di sini. Save. Nah, konten sudah kita panggil, header sudah dipanggil, sidebar dipanggil sudah, kemudian apa lagi? Sudah semua ya, sudah semua. Oh, tinggal ini yang belum kita panggil CSS-nya. Nah, ini kan masih bawaan HTML itu ya. Karena sudah diinkludkan di Laravel, bagaimana cara memanggil CSS-nya? Nah, dia harus mengincludekan aset. Artinya mengecho aset. Itu tampil nah di sini. Aset kita ambil. Seperti ini format cara memanggil CSS ataupun JS di Laravel. Ya, kita taruh di sini. Nah, itu ya. Ini jangan lupa tutup. Nah, nah, kalau yang HTTPS seperti ini biarin aja, dia ngambil dari internet secara otomatis. Nah, ini yang CSS ini harus kita panggil. Oke, ya. Terus tiga bagian JavaScript yang nah, ini banyak harus kita panggil juga. Oke.
Yuk, semua ya. Dan jangan lupa. Nah, saya sedikit jelaskan di sini. Ini kan kita manggil demo JS. Demo ini dari mana sih? File ini dari yang kita kopikan tadi sebelumnya di folder public. Ada CSS, ING, JS, JS vendor. Nah, ini dipanggil ke sini. Ya, kalau sudah, jangan lupa save atau save all. Lupa. Nah, beres nih. Kita cutting template-nya atau kita istilahnya rapikan ya. Template-nya sudah kita include-kan di Laravel nih. Sudah kita pecah juga filenya supaya simple nanti. Nah, sekarang kita akan coba panggil ya di halaman yang sudah kita bikin tadi ya. Di halaman, tadi kan ini ya. Nah, data mahasiswa ini sudah ada template-nya. Itu kan nanti. Gimana caranya? Ya, sudah kita tinggal panggil di halaman view page mahasiswa index.date. Nah, di sini kita panggil. Gimana cara memanggilnya? Di sini saya sudah siapkan di page. Ya. Cara memanggilnya simple. Cukup segini aja. Kita taruh sini. Kita buang. Paste ini. Kan extend layout app. Kita panggil satu file doang. app.late.php. Title-nya, nah, di sini kita ubah. Title-nya apa ini? Data mahasiswa. Nah, ini section main, artinya konten yang sudah kita bikin tadi, yang sudah kita bikin di app di sini. Nah, di ini main ini kita panggil di sini, tinggal panggil diikutkan saja, ya. Nah, ini main tinggal ya HTML HTML biasa, H1 div ya supaya nanti tampilnya bagus. Ya, ini bootstrap semua ya. Nah, ini data mahasiswa ya. Data mahasiswa. Ini juga data mahasiswa. Beres ya. Ctrl Shift, jangan lupa Ctrl S, Ctrl Save. Nah, kalau sudah, coba kita lihat bagaimana perubahannya. Harusnya tampilannya sudah cantik dan berubah menjadi bagus ya. Karena sudah benar. Kita lihat data mahasiswa, data mahasiswa. Nah, ini menu-menunya sudah ada. Ini sudah ada. Footer sudah ada. Jadi kita sudah bisa menerapkan template di Laravel. Nah, sekarang kita akan rapikan ya. Kita akan buang. Nah, SB admin ini kita ubah menjadi si akad. Misalnya gitu lah ya. Ini dashboard, biarkan saja dashboard. Ini kita ubah menjadi master. Master. Ini dihapus saja ini. Ini kita isi menjadi data mahasiswa ya. Di sini data mahasiswa. Sudah kita bikin satu aja dulu menunya ya. Ini satu aja. Ini kita hapus. Kita hapus. Ini kita hapus interface ini. Ini kita ada tabel data ataupun ada menu satu aja master di sini ya. Ini kita hapus. Ini dihapus juga ini. Sudah cukup itu doang sih. Kita coba ya. Kita coba rapikan di codingnya. Balik lagi. Nah, menu tadi, jangan lupa ya, kita bikin menu tadi di sidebar ya, di sini. Sidebar, .blade.php. Ini bagian menu ya. Nah, ini SB admin tadi ya. Ini kita ubah jadi si akad misalkan. Itulah. Dashboard kita biarkan saja.
Ini kita buang, komponen kita ganti jadi master. Is, kecil aja ya, master. Nah, ini kita buang terangannya. Ini kita bikin menjadi data mahasiswa. Nah, sudah nih, menunya sudah kita bikin satu aja nih, data mahasiswa. Ini kita hapus, menu-menunya kita hapus. Kita hapus yang tidak penting kita buangin ya. Itu aja ya. Nanti kalau misalnya butuh menu lagi ya kita ambil dari folder HTML itu ya. Kita butuhkan itu. Kalau misalnya eh, nah ini kita hapus ini nggak perlu. Sudah. Nah, udah. Kalau S, kita lihat di sini harusnya sudah rapi. Nah, tapi ya datanya cuma satu doang menunya. Ini udah berubah si akad, kemudian menunya cuma satu, data mahasiswa doang. Jadi ketika diklik, ini dia akan tampil halaman inilah, gitu lah. Halaman ini ya isinya data-data mahasiswa semua. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau lanjut? Lanjut, Bang. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu kita sudah beres templating. Jadi kita lanjut eh, ya, beres. Kita lanjut bikin autentifikasi ya. Kita perbaiki login yang error kemarin ya, yang Laravel Fortify ya. Ini ketika di sini ya di halaman awal, nah, kita kasih login ya istilahnya ya. Halaman awal ini kita kasih login di sini. Nah, di sini kita kasih login. Nah, ini aja dulu ya. Kita coba bikin teks saja di sini ya. Yang selamat datang pada sistem sistem informasi akademik atau si akad gitu ya. Ini kita hapus dulu, kita edit dulu halaman depannya ini. Itu di bagian welcome ya. Kalau kita lihat roads-nya, bagian slash, nah di slash ya, bagian awal, welcome nama filenya. View welcome, berarti dia return di halaman view atau di model view ke file namanya welcome. Nah ini view, ini bukan ya, bukan, bukan, nah welcome. Nah, di sinilah Laravel itu ya, halaman awalnya gitu. Nah kalau kita buka, eh, kayak untuk loginnya ini jangan dihapus ya, jadi otomatis muncul ketika kita install eh, pluginnya ya. Dari sini aja nih kita hapus. Ya, ini. Coba ya kita hapus.
Nah, kampus. Kita buat H3 lah. Udah ya. Terus selamat datang lah. Selamat datang di sistem formasi akademik. Gitu ya. Itu aja, sederhana aja lah ya. Halaman depannya. Ini homepage. Kita ganti. Jangan Ravel ya. Kita ganti jadi homepage aja lah. Tuh, save. Kita buka di sini. Ntar nah, page berubah ya title-nya. Di homepage jadi gelap gini ya. Selamat datang di sistem informasi akademik. Nah, ini. Nah, kita kasih warna ya. Teksnya kita kasih warna supaya kelihatan. Nah, ini style aja. Kita langsung ya, kita bikin langsung di sini warnanya. Color kita kasih warna putih sama. Ini kita kasih warna putih. Nah, kelihatan nih. Sebenarnya kelihatan. Untuk ikonnya biarkan biarkan Laravel saja ya. Bisa kita ubah-ubah. Nah, ini ya, selamat datang di sistem informasi akademik. Nah, gini aja lah untuk page-nya ya, sederhana dulu. Karena kita cuma bikin CRUD ya, CRUD data. Yang penting templating sudah bisa, tadi caranya sudah kita praktekkan. Di sini kita mau bikin login nih. Login dan juga register. Nah, di Laravel kita tidak perlu lagi bikin manual, bikin login, register gitu ya. Kita cukup install library-nya saja ya. Nah, kemarin itu nama library-nya Laravel Fortify ya. Misalnya saya Laravel, nah ini udah ada Laravel Fortify, kita klik. Ya, ke palet, salah, sorry. Kita kembalikan dulu, salah, nah ini Laravel Fortify. Kita ketikan ya kalau tidak muncul Laravel Fortify. Nah, oke. Kita install dulu Laravel Fortify-nya. Kalau kemarin yang ikut pasti sudah diinstal ya. Karena kita memperbaiki yang error kemarin nggak bisa diakses, karena ada sesuatu yang harus ditambahkan ya kalau kita menginstal library Laravel ini. Nah ini cara menginstalnya ini ya, Composer require Laravel Fortify. Copy saja, kita balik ke push ini ya. Ini paste, enter. Kita tunggu, kita tunggu sampai dia finish install ya. Jadi begini nih nanti teman-teman jika ingin membuat sistem ya, proses dan caranya lah. Kira-kira kalau menggunakan Laravel.
Ini bekal lah, bekal untuk teman-teman nanti yang semester 8, semester 7 ya. Dibikin sendiri lah. Kita tunggu. Oke, udah selesai. Setelah itu kita cek lagi dokumentasinya ya. Nah, ini jangan lupa paper Spotify install. Eh, Sebentar. Sorry, sorry, sorry. Ini yang 10 ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Tadi udah install. Cek lagi. Nah, ini. Kita publish ini ya. Kan apa Fortify-nya. Kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Ntar, nah, udah dipublish. Ya, lihat ada penambahan ini baru ya. File-file baru ya. Terus kita juga, nah ini jangan lupa, yang apa artisan migrate. Kita paste. Kita paste. Nah, ada tambah kolom baru ya di tabel user. Itu punyanya Fortify. Kalau kita lihat di sini, harusnya di sistem kita sudah ada button login dari saya. Cek. Nah, lihat di pojok kanan dari website kita ya ada login dan juga register. Ini artinya kita sudah berhasil menginstal Fortify. Cuman ini kemarin kendalanya pada saat kita klik masih error ya, karena halamannya belum kita buat. Halamannya belum kita bikin. Ini error masih. Kita register. Dan juga usernya belum ada juga ya. Nanti kita register. Register dan juga login nanti. Kita lihat ya, nah error ya. Ini bikin belum di setting. Ada sesuatu yang harus kita tambahkan ya. Kita buka codingan kita lagi. Nah, di bagian sini harusnya sudah terinstall Fortify ya, di bagian atas ini. Di bagian, nah ini, action. Kalau kita klik, nah ada menu baru ya, Fortify. Berarti kita sudah berhasil menginstal. Nah, kita harus atur di config-nya ya. Config, ya, di sini. Di config nih, teman-teman ya. Klik, terus bagian f.php. Nah, ini Fortify sudah masuk. Kita klik f.php. Nah, di sini kita tambahkan kelas dari tambahkan provider IP apa provider dari Fortify di sini ini tambahkan provider caranya di sini sudah saya siapkan di ini ya nih
Fortify service provider-nya kita ambil. Itu di dokumentasinya lengkap ya, teman. Cuman memang agak sulit mencarinya, harus dibaca pelan-pelan gitu. Kalau pengen cepat ya tanya AI ya, tanya ChatGPT bagaimana cara eh, istilahnya menjalankan login Fortify di Laravel. Ini sudah ya, kita include-kan. Kemudian setelah itu di Fortify ya, ini kan ada di bagian bawah, config Fortify, ini sudah oke lah ya, kita tidak usah otak-atik lagi. Nah, ini bagi dia nge-redirect di bagian home ketika sudah terangannya. Nah, kemudian di setelah itu ada satu lagi yang harus kita konfigurasikan di provider. Nah, di Fortify Service Provider di sini, ini loginnya harus kita arahkan, harus kita buat ya. Loginnya harus kita buat di Fortify Service Provider di bagian boot sini ya. Sekarang coba kita lihat di sini, sudah saya siapkan filenya di sini. Fortify Service Provider. Nah ini, Fortify login dan juga registernya kita buat. Ini biarkan saja register kosong. Di bawah function yang ini, yang boot ini, paling bawah sini kita pastikan D. Artinya kita memanggil form login dan juga memanggil form register yang kita buat nanti. Nah, di mana dibuatnya? Dibuatnya di view fetch out login. Nah, register juga sama. Di view fetch out register. Nah, ini kita perlu buat. Kita perlu buat di view sini. Di view sini, kemudian page ya. Nah, itu serah ya. Ini namanya mau diotak-atik bebas kalau nama ya. Serah ya teman-teman. Sini kita bikin di page namanya folder lagi, ya istilahnya nama out. Nah, ini autentikasi. Nah, dalam out kita bikin di sini file login.let.php, kemudian satu file lagi buat register, register.let.php. Oke ya. Oke. Nah, ini sudah kita bikin. Tinggal kita istilahnya masukkan template-nya ya. Nah, kebetulan di Bootstrap ini sudah ada template login. Kita lihat di Bootstrap kita ini. Nah, kita buka foldernya. Nah, ini dokumen template ya. Login sudah kita bikin. Nih, login. Nah, ini kan kalau kita running, nah, sudah ada loginnya ya. Ini kita ambil ya dari Bootstrap ini loginnya. Kita ambil, kita copy saja. Di open, kita buka pakai Visual Studio. Login ya. Login.html ini kita panggil. Kita kopas saja, ambil semua, kita edit, kita sesuaikan ya. Di sini kita paste. Ya. Ini kita sesuaikan. Ini login aja. Nah, ini dipanggil lagi ya, sama seperti tadi. CSS dan JS-nya dipanggil, sama seperti di layout tadi ya. Kita copy aja di sini. Kalau depannya saja, kita ambil. Login ini ya. Nih. Terus, itu ya. Nah, sama yang lain juga disesuaikan.
Udah, tinggal di passwordnya ya, sesuaikan. Save ya. Oke, coba kita lihat apakah sudah bisa dipanggil. Ya, homepage-nya tadi kita reload. Ini login ya. Lalu kita klik. Loading. Coba ya, kita klik. Apakah sudah bisa? Ya, sudah bisa dipanggil ya loginnya. Sudah bisa dipanggil. Cuman kita belum bisa login karena belum ada data yang kita inputkan ya. Artinya kita bikin register dulu nanti. Nah, ini kita rapikan dulu, ini kita buang. Ini login with Google buang, login with Facebook buang, forget password buang, create akun dipertahankan. Ini remember me ini kita buang. Jadi kita ambil ini aja. Ya, kita buka lagi file loginnya. Nah, forward password kita buang aja, tidak butuh. Nah, ini login Facebook, Google juga tidak butuh. Buang. Remember ini kita tidak butuh. Buang juga. Nah, ini gambar ya. Gambar ini kita tidak butuh. Buang saja. Terus kita tengahkan baris ini ya. Justify ini kita copy, taruh di sini. Supaya dia ke tengah teksnya. Jangan lupa save all dulu. Nah, rapi ya. Ini sudah rapi. Sudah rapi, tinggal registernya lagi yang harus kita bikin ya. Register lagi harus kita urus. Sudah rapi, tinggal register masih error register. Kita lihat dulu ya. Ya, register kita buat lagi. Nah, kita lihat template di sini sudah disediakan registernya. Ya, enak ya kalau kita udah download template itu udah komplit. Jadi kita tinggal ambil-ambil aja lah. Kita ambil semua, taruh di register ini kosong, paste, sama ya. Kita panggil CSS dan JS-nya, register, kemudian nah ini kita ambil, kita panggil ya, aset yang kita panggil, registernya. Ini kita panggil, kita tampilkan.
lagi. Oke, beres. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Klik register. Kita lihat register. Nah, sudah jadi ya. Nah, ini kita hapus, bagian sini kita tengahkan. First name saja kita ambil, nama kita ganti dengan nama yang name saja. Ini kita hapus, email address, oke, password, repeat password, oke, register. Ini hapus, forward password hapus. Nah, tinggal ini aja. Oke. Sekarang kita edit lagi. Bagian register, itu biarin. Nah, ini kita jadi ini ya, kelas form group. Nah, gambar ini hapus, gambar hapus. Bidang eh, ini hapus saja nih. Satu aja. Satu aja ya. Jadi form group jadi name, name aja ya. Oh, jadi email, password ya apa, register, ya apa-apa, ini hapus yang itu ya. Forget password hapus, bisa aja login. Kita tengahin nih. Ambil function ini aja nih. Justify content center. Kita copy, kita pastekan di row sini ya, supaya dia ke tengah. Tuh, kita lihat hasilnya apakah sudah sesuai. Beres ya. Sudah bisa. Tinggal bagaimana caranya kita ketika register masuk ke database ya. Ini sudah disiapkan oleh Fortify-nya, tinggal kita sesuaikan name-nya saja. Kita lihat di sini caranya seperti apa Fortify itu. Kita buka di sini nih. Kita di create action sini. Nah, ini ketika klik new user, nah yang dibawa oleh Fortify itu name, email sama password ya. User create ya. Create berarti kita lihat di sini. Coba sebentar. Saya buka sampelnya yang sudah saya buat. Database-nya ya sudah disiapkan. Ya, sudah ada. Tabel user sudah disiapkan.
Nah ini ya, kita mau input, kita mau bikin registernya di sini. Tuh, isi kosong, kita bikin di sini. Kita lihat registernya di sini. Seperti apa dia membuat register. eh, Controllernya di sini apakah ada? Kita loading. Oh, hanya update. Oke, jadi sudah dibikinkan sama Fortify-nya, kita tinggal sesuaikan saja eh, untuk name dari registernya ya. Ini harus kita samakan. Sebentar, kita lihat. Nah, ini ya, name-name-nya ini ya. Ada, nah ini kita harus samakan name, nama, email, kemudian password ya. Password, password confirmation. Oke, kita buka. Coba kita lakukan ya. Kita tes. Kita sudah bikin register. Ini. Cuman ini belum kita isi name-nya nih. Name-nya belum aja. Kita bikin name. Eh, name kalau salah ya. Kita lihat email. Ya, name, email, password. Name, ini email. Kemudian ini password. Selanjutnya ini password confirmation. Confirmation. Ya, password confirmation. Nah, password confirmation. Underscore. Underscore. Password underscore confirmation. Ini register pakai button ya. Ini jangan lupa kita, nah ini kita ambil formnya. Pakai underscore tadi. Formnya kita ganti. Itu ya. Nah, Laravel harus pakai CSRF ya. Dia karena dia mengenerate atau membawa suatu token. Ini harus wajib dibawa. Ini kita ganti jadi button. Button.
Type, submit, tuh ya. Juga jadi button. Itu. Oke, sudah beres. Ini coba kita arahkan ke login. Kalau ini ketika diklik ke arah login aja gitu ya. Route login. Itu ya. Oke, beres. Coba kita eksekusi. Apakah berjalan seperti filenya? Lihat, kita lihat dulu dari awal ya. Tampilan awalnya seperti ini. Ini udah tampil ya. Coba kita klik register. Ya, menuju halaman register. Kita isi ya. Misalkan admin, email, admin, @gmail.com. Passwordnya 123456789 sama 123456789. Kita register. Error tidak. Kita lihat. Kalau tidak ada error, dia otomatis nge-redirect ya halaman home. Ya, benar. Redirect halaman home. Berarti ini tidak error ya. Mengapa ini masih 4040 font? Karena halaman ini belum kita buat. Nah, kita cek apakah datanya sudah masuk. Ya, user. Nah, sudah masuk ya. Admin@gmail.com. Jadi register sudah berfungsi. Register sudah berfungsi. Nah, kita bikin halaman home-nya dulu nih. Supaya ketika login atau register dia nge-redirect langsung ke situ ya. Nah, kita coba bikin halaman home-nya. Caranya gimana? Kita lihat di sini sudah saya siapkan di routes untuk PHP-nya. Nah, ini ya. Kalau register apa autentifikasi, kita harus menggunakan middleware out supaya dia kalau sudah login nggak bisa kemana-mana lagi ataupun file-file ataupun data-data yang sudah diproteksi login tidak bisa dibuka. Maka kita butuh middleware out ini ya. Nanti kita coba praktekkan. Di sini kita bikin seperti ini. Middleware out. Sorry, ini harus di copy semua harusnya. Ya. Ini home ya. Nah, itu nih. Ini middleware out. Ini ya. Nah, jadi kita bikin halaman home-nya ya. Home. Kita arahkan ke home controller, ke method atau function index dengan nama routing atau nama routes-nya home. Ini penamaan saja ya. Penamaan URL-nya home. Kita coba ya. Kita bikin eh, controllernya di sini. Ini diawasi dulu ke atas. Nah, awasi di sini aja. Kita bikin di sini PHP artisan. Sorry. PHP artisan Mac controller home ya.
home controller. Sudah ya. Ntar, ntar. Sini. Sudah ya, sudah dibikin controllernya. Eh, kita lihat sini. Nah, ini home controllernya sudah ada. Kita bikin di sini public function index. Ya, ya. Nah, kemudian kita return, kita arahkan ke view. Di sini page ya, page. Kemudian kita bikin aja di sini dashboard lah ya, dashboard, dashboard. Berarti kita bikin file dashboard di view, view page sini, di page ini kita bikin file namanya dash, oh sorry, dashboard dot let dot php. Itu ya, kalau view jangan lupa build. Tuh, rest nih dashboard. Nah, kita ambil saja dari data mahasiswa ini, kita copy halamannya ya. Kalau di dashboard, kita ganti title-nya jadi dashboard. Juga dashboard, dashboard. Nah, ini ya. Oke, routingnya kita lihat lagi. Ini ya, home controller ya. Kita panggil routingnya di atas. Home controller. Tuh. Oke, coba kita running. Apakah dia bisa? Kita lihat. Ya, sepertinya berhasil ya. Nah, dashboard ya. Berhasil ya. Cuman logoutnya belum kita bikin functionnya. Logoutnya belum kita bikin. Kita bikin dulu di sini. Supaya bisa kembali ke halaman awal. Nah, ini logoutnya belum kita bikin. Kita bikin dulu supaya dia balik lagi supaya kita bisa coba-coba login ya gitu kan. Maka logout harus kita bikin di header kalau nggak salah, kita bikin tadi di, nah, di sini. Nah, ini logoutnya ya. Sini kita bikin fungsinya. Kita hapus saja dulu sampai sini. Sudah kita siapkan ya. Kita berat sini. Site header. Nah, ini logoutnya kita copy dari Spotlight ya. Di sini sampai submit.
paste. Sorry, kita coba workflow ya. Nah, ini sudah. Kita tinggal bikin function logout formnya ya. Karena Fortify dia metodenya eh, untuk logout dia post. Jadi kita harus bikin ini bawaan dari Fortify-nya ya. Fortify authentication taruh di sini supaya dia bisa logout. Ya, kita panggil actionnya logout. Kita biarin aja, serang gitu ya. Oke, sekarang coba kita coba bisa logout belum? Kalau manggil logout, kita cuma panggil ini aja. Kita taruh di bawah dari Fortify-nya ya teman-teman. Kita tidak bikin manual, sudah otomatis di generate oleh library-nya. Ini, nah logout, logout. Tuh. Jadi itu harus sama, tidak bisa dirubah-rubah. Oke, coba kita jalankan logoutnya, maka bisa jalan. Kita cek logout. Nah, logout sudah berhasil. Nah, kita login lagi, ya, login. Gara-gara dipakai Zoom, jadi memang agak nge-lag ya laptopnya. Oke, kita masukkan email yang sudah didaftarkan tadi ya, yang sudah kita register ini admin@gmail.com sama passwordnya tadi. Admin@gmail.com, passwordnya 123456789. Kita login. Harusnya sudah bisa masuk ke halaman home karena sudah kita bikinkan halamannya ya. Oh, sorry, ini kayaknya ada masalah di loginnya. Kita belum bikin formnya ya, form untuk login. Kita lihat, kita cek masih error ya. Kita lihat dulu, kita perbaiki. Eh, login mana login dia ini di out. Nah, ini login. Nah, belum kita edit ya ternyata. Ini kita harus perbaiki dulu. Kita harus perbaiki. Nah, ini masih belum diarahkan. Kita perbaiki. Nah, itu kita ganti button. Button type. Submit ya. Kemudian formnya ya. Email sama formnya ya. Formnya kita ambil lagi. Sudah siapkan sini. Kita ambil formnya. Kita login. Nah, ini formnya ya. Kita ambil. Terus kita kasih name, email, dan juga password. Oke, sekarang kita tes sini. Kita ganti ya. Yang sudah root login, CSRF. Kemudian ini name-nya, email, dan password. Tuh. Oke,
kita cek lagi, tes lagi ya. Apakah sudah jalan? Ini error ya. Kita tes lagi. Wait. Nah, kita coba ya. Ntar masih loading dulu. Nah, admin@gmail.com. Passwordnya 123456789. Harusnya sudah bisa nge-redirect ke halaman homepage ya. Dan tes, kita lihat. Oh, masih masih ke bawah ya. Sorry, ini masih ke bawah, routingnya masih ke bawah. Ini harus di-refresh dulu. Formnya ya. Formnya harus di-refresh dulu. Form sudah diubah, sudah dikasih name juga. Coba kita ini oh ini sorry salah name salah ya name password button login home sudah oke. Coba ini kita refresh dulu ya. PHP Artisan Optimize kita refresh dulu. Nah, refresh lagi. Nah, ini fungsinya optimize ini untuk ini ya, untuk mengclear cache dan juga cookie di browser kita. Oke, kita coba lagi. Kita ulang dari awal ya, dari halaman pertama. Ini sebentar, saya close dulu aja. Oke, nah ini kita login. Emailnya ya, admin, si loading, kita 123456789 login. Harusnya nge-redirect ke halaman home kalau benar ya. Kita lihat. Nah, ini sebenarnya sudah berhasil yang nge-redirect ke halaman home. Nah, dashboard ya. Redirect ke halaman dashboard. Ini sudah berfungsi, tinggal nanti kita bikin data mahasiswa. Data mahasiswa kita include-kan di sini. Nah, ini kita sudah berhasil. Kalau kita log out, ya kembali ke halaman awal. Register juga sama sudah bisa digunakan. Tuh. Nah, itu dulu untuk malam ini teman-teman ya. Nampaknya karena sudah malam, saya tidak ingin mengganggu teman-teman istirahat. Jadi kita sudah berhasil menggunakan login, autentifikasi di Laravel, dan juga kita sudah berhasil juga membuat template ya, mengintegrasikan template Bootstrap di project Laravel kita. Jadi untuk
Minggu berikutnya kita baru bikin data mahasiswa ya, data mahasiswa, create, update, dan delete ya. Dan juga kita akan push di GitHub ya, kita juga akan belajar GitHub sedikit. Kita akan posting di GitHub di situ supaya teman-teman bisa akses kode dan filenya ya. Itu penting. Sangat penting kita belajar GitHub sebagai tools seorang developer ya, itu sangat sangat berguna dan sangat dibutuhkan, sangat digunakan gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup, Kang. Cukup ya, karena sudah malam. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih banyak, Kang. Yuk, recording Kang. menyusul. Siap.